Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Ada sukacita? Mungkin karena pekerjaan, atau mungkin cuaca, atau mungkin juga karena dinamika antar pribadi, Anda sekarang sedang merasa lelah, kurang fit. Tapi saya percaya dengan kasih karunia Tuhan, Anda, kita semua dimampukan untuk terus menjalani hari-hari kita dengan tetap bersukacita. Terutama dalam kesempatan kali ini kita akan bersama-sama disegarkan, dikuatkan, dan juga diteguhkan dengan firman Tuhan dan juga permenungannya. Selamat datang kembali di Oase Rohani Katolik, sebuah dialog iman berdasarkan bacaan liturgi harian. Kali ini bersama saya Magdalena Pinky Beran dan juga Romo Blasius Sumario SCJ. Halo Romo, senang jumpa lagi. Terima kasih, kita bergembira karena Tuhan selalu memberikan kesehatan yang baik kepada kita semua. Yes, dan tentunya selalu bersemangat ya Romo. Baik, kami tidak sabar ingin mendengarkan permenungan dari bacaan-bacaan hari ini Romo. Terima kasih sekali lagi untuk kesediaannya hadir bersama kami kali ini. Baik, kita akan segera mulai dan kita awali seluruh perjumpaan kita yang berbahagia ini dengan doa pembukaan yang akan dibawakan oleh Romo Mario. Silakan Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita awali perjumpaan kita ini dengan membuka hati kita, mendengarkan sabda Tuhan dan doa-doa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, pada masa Prapaskah ini, Engkau menganugerahi gerejamu teladan yang kudus dari Santa Perawan Maria. Di dalam kontemplasi akan sengsara Kristus, semoga berkat doanya kami semakin erat bersatu dengan Putra Tunggal-Mu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dan persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama. Bacaan dari kitab Yeremia pasal 20 ayat 10 sampai dengan 13. Aku telah mendengar bisikan banyak orang, kegentaran datang dari segala jurusan. Adukanlah dia, mari kita mengadukan dia. Semua sahabat karibku mengintai apakah aku tersandung jatuh. Kata mereka, barangkali ia membiarkan dirinya dibujuk, sehingga kita dapat mengalahkan dia dan dapat melakukan pembalasan kita terhadap dia. Tetapi Tuhan menyertai aku seperti pahlawan yang gagah. Sebab itu, orang-orang yang mengejar aku tersandung jatuh dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka akan menjadi malu sekali sebab mereka tidak berhasil. Suatu noda yang selama-lamanya tidak akan terlupakan. Ya Tuhan semesta alam yang menguji orang benar, yang melihat batin dan hati, biarlah aku melihat pembalasan-Mu terhadap mereka, sebab kepadamu-lah kuserahkan perkaraku. Menyanyilah untuk Tuhan, pujilah Dia, sebab Ia telah melepaskan nyawa orang miskin dari tangan orang-orang yang berbuat jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan, referen. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar aku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan,
dan Ia mendengar suaraku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, dan Ia mendengar suaraku. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita bersiap untuk mendengarkan Injil Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan 42. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku, Kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau. Melainkan karena engkau menghujat Allah, dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah? Padahal, kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena aku telah berkata, aku anak Allah. Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya dan kamu tidak percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi, mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang. Lalu ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar. Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kini mari kita awali sesi kita yang pertama. Romo Mario, dari bacaan hari ini, permenungan apa, inspirasi iman apa yang bisa kita dapatkan untuk menuntun kita selanjutnya? Silakan Romo. Terima kasih Bu Pinky. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, melalui Warta Keselamatan hari ini kita disadarkan akan realita kehidupan kita. Yeremia tadi mengungkapkan bahwa dalam kehidupan ini sering kita mengalami kegelisahan, lalu juga kecemasan, ketakutan, kegentaran. Nah, itu yang sering kita alami entah karena penyebab alam, kalau tingkah laku manusia, ataupun kalau kesalahan kita sendiri. Sehingga kita merasakan kecemasan, kegentaran, dan juga ketakutan. Lalu dalam situasi semacam ini, biasanya kita juga bisa melihat orang kehilangan kebahagiaan. Kita sadar orang yang cemas, orang yang gelisah, itu pasti akan sulit untuk bahagia dalam hidup. Kemudian yang juga bisa kita lihat dalam dinamika kehidupan kita, kegentaran, kecemasan itu ada berbagai macam penyebab. Antara lain yang
ditunjukkan oleh Yeremia dalam bacaan hari ini, yaitu karena orang sering menuduh orang lain dan menyalahkan. Nah, kita juga tahu kalau situasi hidup kita selalu dituduh oleh orang lain, dipersalahkan, pasti kita sendiri tidak enak. Nah, dalam situasi semacam ini juga kita menyadari bahwa tuduhan yang tidak benar, hoax itu, membuat juga relasi antar kita itu terganggu. Dan relasi antar kita terganggu juga akhirnya membuahkan kita sendiri asing terhadap orang lain. Tidak sungguh mengenal pribadi masing-masing. Nah, itu yang diungkapkan oleh Yeremia dalam situasi kehidupan harian kita sering mudah menuduh dan menyalahkan orang lain. Apalagi kalau tujuannya untuk menutup kelemahan kita, supaya tidak diketahui oleh sesama kita. Ini suatu situasi yang sering dialami dan ini situasi yang juga kurang baik untuk hidup bersama mengembangkan kasih dan iman. Hal yang lain yang juga ditunjukkan oleh Yeremia dalam bacaan hari ini, realita kehidupan kita, yaitu unsur balas dendam. Dan kita tahu orang yang ingin balas dendam biasanya tidak mau sendirian. Mengajak, membujuk orang lain untuk melakukan sesuatu yang keliru terhadap orang yang benar dan baik. Nah, itu yang dialami oleh Yeremia, dan juga sebagai nabi sebenarnya juga Yeremia tadi mau men-sharingkan. Dia juga dibujuk oleh banyak orang supaya meninggalkan Tuhan, supaya ikut arus yang ada di tengah masyarakat itu. Tetapi Yeremia sadar bahwa dia dipilih sebagai nabi untuk menghantar kehendak Tuhan kepada umat manusia, untuk membimbing mereka menyadari kerapuan dan kesalahan supaya ada pertobatan. Karena itu tadi kita juga bisa melihat suatu pengalaman iman yang diungkapkan oleh Yeremia, banyak orang membujuk aku, tapi aku nggak mau. Itu suatu kesadaran moral yang sungguh bermuara dari rahmat Tuhan yang ada dalam hidup kita. Makanya sebenarnya Yeremia menyadarkan kita bahwa ada Roh Kudus yang ada dalam pribadi kita, dan kita juga tahu banyak tawaran, tantangan, godaan yang ingin menyeret kita supaya kita jatuh. Tetapi kita juga sadar ada kekuatan Allah yang dialami Yeremia tadi, maka Yeremia tadi juga mengungkapkan suatu sharing pengalamannya. Banyak orang sudah membujuk aku supaya jatuh, tetapi aku tidak mau. Itu yang dialami oleh Yeremia, dan ini juga pengalaman kita bersama. Dalam realita hidup bersama, pasti kita juga mendapatkan tawaran, tantangan untuk entah meninggalkan keyakinan kita, meninggalkan pola hidup yang baik, yang benar yang sudah kita miliki, ataupun juga ingin mengubah keyakinan kita. Itu ada suatu pengalaman-pengalaman yang sering berkembang dalam hidup kita. Oke, Romo. Menarik ya, di sini kita mampu melihat bahwa rasa takut kita adalah ternyata sumber utama dari beberapa hal-hal yang kurang baik yang kita lakukan. Seperti tadi menghakimi orang lain, kemudian ingin balas dendam, atau bahkan melangkah menuju tindakan-tindakan lain yang melanggar perintah Tuhan, seperti itu ya, atau ajakan Tuhan menuju sesuatu yang baik gitu. Malah kita tergoda, terbujuk untuk melanggar gitu. Rasa takut ini, Romo. Nah, apakah kita sebagai manusia sebenarnya bisa benar-benar menghilangkan rasa takut itu, jadi tidak punya rasa takut sama sekali? Atau bagaimana ya sebenarnya, Romo, kita harus bersikap untuk mengatasi rasa takut ini? Oke, baik pertanyaannya. Dan kita juga memahami bahwa ketakutan itu memang sering muncul dalam hidup kita. Tapi kita juga tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Tuhan tidak membiarkan kita. Itu sesuatu yang perlu kita sadari, karena biasanya orang takut itu kan mencari perlindungan, mencari suatu dukungan dari orang-orang sekitar kita. Padahal orang-orang sekitar kita tadi juga diungkap oleh Yeremia, ada yang ingin membujuk kita supaya masuk dalam kelompoknya. Nah, itu akhirnya kalau mereka ingin balas dendam, ya
orang yang khawatir, takut itu mudah untuk dipengaruhi, untuk bergabung dengan tindakan-tindakan mereka ini. Nah, Yeremia tadi juga mengungkapkan bahwa banyak orang membujuk dia supaya dia jatuh sebagai nabi. Kan mudah untuk dipermalukan. Tapi dia sadar, Allah itu sebagai pahlawan yang selalu melindungi saya. Nah, itu suatu keyakinan ini bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam hidup kita. Dan dia selalu memperhatikan kita. Maka Yeremia tadi juga mengungkapkan bahwa Allah itu sebagai pahlawan yang melindungi, menjaga, membantu saya. Nah, kita juga tahu Tuhan Yesus selalu hadir dengan ungkapan juga yang cukup mencolok, jangan takut, aku bersamamu. Nah, itu selalu yang kita lihat, kita sadari, keyakinan itu yang membuat kita sendiri punya pegangan hidup, sehingga kalau orang ingin mengacaukan pikiran, kehendak, dan keinginan kita, kita tahu bahwa Tuhan sendiri yang menjaga kita, melindungi kita seperti Yeremia. Sehingga kalau itu kita pegang teguh, kita tidak akan jatuh, tapi justru kita mempunyai suatu kekuatan iman, kekuatan kasih, dan juga kekuatan untuk selalu berbuat baik. Kita sadar bahwa tindakan baik pun yang sering kita lakukan, beberapa orang mempersalahkan kita. Mengapa kamu melakukan hal yang baik? Mengapa kamu membantu dia? Dan sebagainya. Nah, itu kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terpengaruh dan kita berhenti untuk berbuat baik. Padahal tadi diungkapkan oleh Yeremia pengalamannya bahwa Tuhan ada melindungi, menjaga kita. Tetapi yang juga menyentuh hati saya, tadi ungkapan Yeremia, Tuhan itu menguji orang yang benar dan melihat batin dan hati kita. Seperti apa itu, Romo? Itu jelas bahwa keberadaan diri kita sebenarnya sudah diketahui oleh Tuhan. Hati nurani kita itu juga sudah dipahami oleh Tuhan, karena juga Tuhan memberikan Roh Kudus tinggal dalam hati kita, menjadi suara batin yang membimbing kita. Karena itu di hadapan Tuhan kita sebenarnya nggak bisa mengelak, karena Tuhan itu selalu hadir untuk menolong, meneguhkan kita. Bahkan kalau kita memohon pertolongannya, itu langsung kehadiran Tuhan dalam Roh Kudus itu yang membimbing, menuntun kita. Karena itu jelas di hadapan Tuhan kita nggak bisa berbohong, nggak bisa menolak, dan juga nggak bisa menipu. Itu sebenarnya kalau ini kita pahami seperti ungkapan Yeremia tadi, justru kita akan membentuk pola hidup dan hati kita menuju pada kebenaran, dan kita bisa menuruti sabda Tuhan itu dengan penuh sukacita di dalam kehidupan. Sehingga kita juga menghadirkan damai, sukacita untuk banyak orang. Nah, yang menarik bagi kita di sini bahwa situasi orang dalam kecemasan, Yeremia menghadirkan Tuhan yang selalu hadir, menjadi pahlawan menolong kita. Dan Tuhan sudah tahu isi hati kita. Dan ini kalau kita memohon dengan rendah hati, penuh kepercayaan, kita yakin juga bahwa kita akan terbebas dari ketakutan dan kecemasan, karena kuasa Tuhan ada di dalam hidup kita. Oke, baik Romo. Berarti sebenarnya untuk menghilangkan rasa takut ini, tadi kan dibutuhkan rasa percaya, yakin akan Tuhan yang selalu menemani kita. Terdengar simpel ya Romo, tapi untuk sampai ke level keyakinan itu ternyata juga tidak semudah seperti yang kita bayangkan ternyata. Apakah ada Romo hal yang bisa jadi pegangan kita untuk membuat kita benar-benar semakin percaya, semakin teguh? Karena rasanya saya percaya, tapi kok rasa takut masih ada. Saya rasanya percaya, tapi kok gelisah masih ada. Itu kenapa ya Romo? Mungkin bisa dijelaskan juga. Sahabat Rohani Katolik yang terkasih, dari pernyataan Bu Pinky tadi kita bisa melihat bagaimana kita bisa yakin bahwa Tuhan ada bersama kita. Sekarang kita coba merubah cara pandang kita terhadap sesama. Kalau tadi kita saling curiga, lalu juga selalu menyalahkan orang lain, selalu melihat kejelekan orang lain, kita diajak untuk berubah. Bahwa banyak orang ingin berbuat baik.
Lalu di sini kita juga berubah pandangan kita, bukan istilah Jawa metani atau meneliti kelemahan-kelemahan orang lain. Lihatlah kebaikan-kebaikan itu. Nah, melalui kebaikan-kebaikan yang kita terima dari sesama kita, itu sebenarnya juga cara Tuhan untuk hadir, mendampingi, menolong kita. Itu jelas dari kebaikan-kebaikan. Juga kita diutus oleh Tuhan seperti Nabi Yeremia tadi untuk menyampaikan kasih-Nya kepada sesama kita dengan bentuk perhatian menolong orang lain, terutama yang menderita, terutama yang perlu bantuan. Kalau kita sungguh tahu ada orang yang ketakutan, kita hadir untuk menemani, dalam arti juga meyakinkan. Jangan takut, karena kadang-kadang kita takut akan pikiran kita sendiri, takut akan bayangan-bayangan, juga yang selalu kita lihat bahwa kita kadang-kala hidup dalam impian tetapi bukan dalam realita kenyataan itu. Ini yang kita perlu sadari, kita perhatikan di situ. Lalu kalau kita mencoba mengubah cara berpikir kita, pasti relasi kita dengan orang lain juga akan berubah. Kalau selama ini saya takut, khawatir, biasanya curiga dengan teman-teman. Nah, sekarang kita lihat bahwa dia berbuat baik, saya yakin dia juga baik untuk saya. Nah, itu sesuatu yang bisa kita kembangkan. Kemudian juga kita sadar bahwa Tuhan juga ingin mengajak kita berbuat baik. Karena itu juga kalau kita sadar bahwa saya harus berbuat baik untuk semua orang, ketika orang lain mengatakan, loh hati-hati loh dengan pribadi ini, mengapa? Ini sikapnya seperti ini dan itu. Kita harus merubah. Itu kan pengalamanmu dengan dia. Tidak sama dengan pengalamanku dengan dia. Saya harus berbuat baik pada dia. Maka pandangan negatif tentang orang-orang sekitar kita itu juga harus kita rubah. Ini akan mengembangkan suatu dinamika hidup yang sungguh harmonis dan membahagiakan. Puji Tuhan Romo, penjelasan Romo ini sungguh juga mengubah pola pikir kita ya. Bahwa kalau selama ini kita berpikir untuk sungguh-sungguh percaya Tuhan ada untuk kita, kita harus benar-benar memahami konteks religius, materi-materi yang berat, atau berbagai puji-pujian yang luar biasa, atau doa yang rumit-rumit. Tapi ternyata hal simpel yang bisa kita lakukan untuk benar-benar merasakan keberadaan Tuhan dalam hidup kita, dan itu akan membuat kita semakin percaya bahwa Dia sungguh baik sama kita. Sesimpel berprasangka baik ya Romo. Jadi berprasangka baik, mari kita mulai berprasangka baik dengan siapapun yang kita temui dalam kehidupan kita. Tapi pembicaraan kita, permenungan kita tidak hanya sampai di sini ya Romo. Tentu kita akan lanjutkan kembali, dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, ini adalah akhir dari sesi kita yang pertama, tapi jangan kemana-mana, kami akan segera kembali di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih bersama kami, Romo Blasius Sumario SCJ, dan saya Magdalena Pinky Beran. Dan di Oase Rohani Katolik kali ini kita akan memasuki sesi yang kedua. Setelah tadi di sesi yang pertama, kita diajak oleh Romo Mario untuk bisa mampu melihat kebaikan Tuhan, dan pada akhirnya percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita, cukup dengan cara yang simpel. Dengan selalu berprasangka baik terhadap siapapun yang diizinkan masuk dalam kehidupan kita. Wow. Ya, dan berikutnya Romo, tentu saja kita mau mendengarkan permenungan yang lebih dalam agar bisa kita jadikan pegangan dalam kehidupan kita selanjutnya. Silakan Romo. Terima kasih Bu Pinky dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Situasi pengalaman yang dirasakan oleh Yeremia ternyata juga dialami oleh Yesus. Itu juga bisa terjadi, kita alami pada saat ini. Tidak semua orang baik itu diterima oleh masyarakat. Nah, yang sungguh mengherankan, mengagumkan, Yesus selalu berbuat baik dan berbelas kasih terhadap setiap pribadi yang Ia jumpai. Yesus tidak mau orang menderita. Maka ketika Dia mendengar ada orang yang sakit, itu selalu disembuhkan. Nah, di sini sebenarnya yang mau dihadirkan oleh Yesus adalah kuasa dan kasih Allah.
di dalam kehidupan kita. Dan yang mau diwahyukan, Yesus itu bukan manusia biasa. Dia yang ilahi hadir bersama dengan kita. Nah, ini yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang Yahudi. Karena itu, orang-orang Yahudi di satu pihak memang merasa disayangi oleh Yesus, karena kehadiran itu banyak orang percaya pada Yesus dan mengabaikan mereka itu. Namun di lain pihak juga ungkapan Yesus yang menghadirkan Allah dekat dengan kita, bahkan bersama dengan kita, itu yang sulit untuk dipahami dalam pengalaman rohani dan juga pengalaman manusiawi mereka itu. Mereka tidak bisa menerima bahwa kita ini menjadi pribadi yang selalu bersama dengan Allah. Dan Yesus itu yang selalu bersatu dengan Bapa. Oleh karena itulah tadi kita bisa melihat mereka melempari Yesus dengan batu. Itu mereka memberikan hukum rajam yang sungguh bisa mematikan dengan pelemparan batu itu. Maka Yesus menghentikan mereka, menyadarkan mereka juga, selama ini aku telah berbuat baik. Lalu dari pekerjaan-pekerjaanku, manakah yang membuat kamu menjadi alasan melempari batu pada saya? Dan mereka memang nggak menemukan, karena itu juga jawaban mereka cukup jelas. Bukan karena perbuatan baik aku melempari engkau, tetapi karena engkau menyebut diri sebagai Allah. Nah, itu sesuatu yang kita bisa lihat, kita sadari dalam dinamika ini. Itu sebenarnya mereka tidak bisa memahami bahwa Yesus dengan tindakan-tindakan yang ajaib, membuat banyak mukjizat itu sebagai tanda supaya mereka percaya bahwa yang ilahi hadir dalam kehidupan. Tapi mereka tidak bisa percaya dan mereka melempari batu. Nanti yang mau ditunjukkan kepada kita bahwa orang baik, orang benar, itu tidak selalu diterima di tengah masyarakat, atau kita sendiri kadang juga bisa menolak orang yang sebenarnya baik dan benar. Itu yang sering kita sadari. Maka situasi ini kadangkala kalau dicermati, mengapa kamu melakukan itu? Ternyata saya salah paham. Itu yang sering terjadi. Itu yang kita lihat, kita perhatikan bahwa orang sering salah paham itu karena tidak mau terbuka untuk melihat kebaikan yang selama ini dengan konsisten dilakukan oleh saudara-saudara kita. Itu sebenarnya yang mau ditunjukkan kepada kita, dan juga sikap kita kemungkinan juga mudah untuk mengadili, mudah untuk menghukum orang-orang di sekitar kita. Padahal mereka selama ini selalu berbuat baik untuk kita. Jadi seperti Romo bilang tadi, menghukum orang-orang di sekitar kita mungkin bukan dalam bentuk sikap, tapi di dalam pikiran kita sendiri kita sudah menghukum mereka dengan penghakiman kita terhadap mereka, ya. Dan itu sudah menutup kasih karunia yang mungkin seharusnya kita terima, ya, dari orang tersebut, ya, Romo. Nah, kita juga menyadari bahwa segala tindakan kita pertama-tama muaranya pikiran kita. Ya. Kemudian pikiran itu juga bersumber dari perasaan kita. Kalau saya merasa mencintai seseorang, pasti akan muncul tindakan-tindakan baik untuk mereka, meskipun yang dilakukan oleh mereka itu kurang baik. Dan pikiran-pikiran baik juga tentang mereka. Ya, itu selalu. Tetapi kalau saya berpikir bahwa orang ini jahat, dia pernah menipu, dia pernah ini, dan semacamnya, itu selalu berpengaruh, sehingga kita tidak bisa untuk melakukan yang baik untuk mereka. Bahkan kadangkala membuat warta yang keliru. Diwartakan pada orang-orang sekitar kita. Kamu jangan bergaul dengan itu karena ini. Karena dia pernah gini, dan sebagainya. Itu sebenarnya juga mematikan relasi di dalam hidup bersama. Nah, itu yang bisa kita lihat, bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita. Juga relasi antara anak dan orang tua. Kadang kan anak-anak juga merasa ibu saya itu kejam karena bawel. Misalnya kan seperti itu. Padahal ibu ini maksudnya baik. Membimbing supaya anak itu menyadari apa yang ia inginkan, supaya anak itu ke depannya juga menjadi pribadi yang berhasil, yang sukses, yang juga berbuat kasih untuk banyak orang. Nah, di balik tindakan-tindakan itu yang kadangkala membuat anak itu berpikir negatif dengan orang tua. Padahal kalau disadari dengan baik, tidak ada kasih yang lebih besar dari orang tua pada anak.
bekerja dari pagi sampai malam supaya kebutuhan anak terpenuhi. Kemudian memenuhi pendidikan dan sebagainya. Itu suatu ungkapan kasih, tapi ini kadang-kala nggak bisa dipahami oleh anak. Seperti Yesus tadi kan selalu berbuat baik. Yang sakit disembuhkan, yang buta bisa melihat, yang mendengar, yang tuli bisa mendengar, yang gagap bisa bicara. Kemudian roh jahat diusir dari hidup manusia. Itu suatu tindakan yang luar biasa. Tapi mereka nggak sampai memahami kebaikan Yesus itu. Maka mereka tetap ingin merajam Yesus ini. Itu yang mau diungkapkan. Tetapi yang juga Yesus tidak mau berhenti dengan istilahnya itu ancaman dari mereka itu. Dan justru Yesus menyadarkan, mengapa kamu melempari aku? Lalu mereka nyatakan bahwa engkau menyebut dirimu Allah. Lalu Yesus juga tegaskan, sebenarnya ada tertulis dalam Tauratmu, bahwa Tuhan itu bersabda menyebut kita ini adalah Allah. Yang berarti ada yang ilahi dalam pribadi kita. Padahal kitab suci tidak bisa dibatalkan. Ini sebenarnya Yesus mau membimbing mereka untuk memahami isi kitab suci. Dan mereka sendiri tidak bisa memahami bahwa Tuhan menciptakan manusia, itu berbeda dengan ciptaan yang lain. Karena Tuhan memberikan roh. Roh Kudus ada dalam pribadi kita. Itu yang membuat pribadi kita ini mempunyai suatu rahmat ilahi dalam pribadi kita. Dan roh itu yang ada dalam hati kita. Maka kita juga bersyukur, bergembira. Salah satu kelebihan kita adalah mempunyai hati nurani. Yang bisa berbelas kasih, bisa melayani dengan baik, kemudian juga itu bisa ungkapan kasih yang tulus dari hati kita. Kalau ciptaan yang lain itu hanya naluri. Mereka melakukan sesuatu, kita mempunyai hati nurani, kita mempunyai kasih. Dan kasih itu bersumber dari Allah. Seperti Yohanes ungkapkan dalam suratnya, bab 1 ayat 4 itu, bahwa Allah itu adalah kasih. Di mana orang saling mengasihi, Allah hadir dalam kehidupan. Itu sebenarnya juga mau mengungkapkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus tadi. Dalam Tauratmu tertulis bahwa Dia telah menyebut kamu adalah Allah. Kamu mempunyai daya ilahi yang ada dalam pribadinya. Dan saya ungkapkan daya ilahi itu dalam tindakan yang tadi membuat mujizat bagi banyak orang. Itu sebenarnya yang diungkapkan oleh Yesus, mau menyadarkan mereka supaya kita juga bukan hanya membaca kitab suci, lalu hafal teksnya, tidak, tapi makna di balik itu. Itu yang perlu kita pahami, bahwa sungguh Allah itu hadir dalam kehidupan kita. Wah, oke, luar biasa Romo, terima kasih sekali. Saya merasa diberkati dengan penjelasan ini. Dan kiranya seluruh sahabat Oase Rohani Katolik juga ya, saya percaya juga merasa diberkati dengan penjelasan dan permenungan ini. Berarti jelas ya Romo, di sini kita tahu bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan sungguh selalu hadir bersama kita lewat langkah yang sederhana, bisa dilakukan oleh semua orang di level umur berapapun, di level pendidikan apapun, yaitu berprasangka baik. Itu satu. Tapi kemudian yang kedua tadi, selalu berprasangka baik dan tetap melakukan hal baik sekalipun tidak diterima atau disalahpahami, itu adalah level berikutnya lagi, dan ternyata itu tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Dibutuhkan kasih karunia Tuhan, dan kita tahu kita sanggup, kita mampu karena kita tahu ada Roh Kudus di dalam kita. Begitu ya Romo ya. Wah, oke, berarti ini bukan karena kemampuan kita sendiri ya, kita mampu berprasangka baik dan juga mampu terus berbuat baik sekalipun disalahpahami ya Romo. Kita juga bisa melihat tindakan Tuhan Yesus tadi setelah membuka pandangan orang-orang Yahudi tadi, dia pergi ke seberang Sungai Yordan, tempat dulu Yohanes membaptis. Mengapa dia datang ke sana? Untuk meneguhkan iman kepercayaan mereka itu. Karena itu juga kita sadar bahwa Tuhan itu selalu hadir bersama kita, meneguhkan iman kepercayaan kita. Karena itulah kita juga diajak untuk tidak berhenti berbuat baik, karena ini menjadi salah satu langkah yang nyata dalam hidup kita. Seperti Tuhan Yesus juga tegaskan, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, di sini juga menjadi suatu pengalaman hidup kita bahwa Allah tetap berkarya, maka kita juga berkarya. Karya baik itu yang perlu
kita kembangkan. Dan itu membuat orang semakin bergembira karena Tuhan tetap menguji hati kita, mengerti kebutuhan kita, dan pasti Dia tidak akan meninggalkan kita. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Romo untuk penjelasannya. Dan mari sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, penjelasan Romo tadi menjadi akhir dari seluruh sesi kita. Dan mulai sekarang kita menjadi semakin percaya, semakin diteguhkan, semakin dikuatkan untuk mulai selalu berprasangka baik. Dengan demikian kiranya kita selalu merasakan kebaikan Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita, yang diizinkan masuk dalam kehidupan kita. Untuk menutup seluruh sesi ini agar apa yang sudah kita dengarkan bisa sungguh berbuah dalam kehidupan kita, saya mohon perkenan dari Romo Mario untuk memimpin kita dalam doa penutup dan berkat penutup. Romo, silakan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, kami bersyukur atas anugerah suci-Mu. Semoga perayaan Sabda yang kami laksanakan ini senantiasa mengingatkan kami untuk terus-menerus melakukan karya kasih bagi sesama, seperti Engkau selalu berbuat baik kepada siapapun dan dimanapun, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan, sampai kami boleh berkumpul kembali di dalam kerajaan-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Hidup, karya, doa, dan seluruh anggota keluarga kita selalu dibimbing oleh berkat Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih sekali lagi, Romo. Sehat selalu. Semoga kita punya kesempatan bertemu kembali. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikianlah Oase Rohani Katolik kita dalam kesempatan kali ini. Sampai bertemu lagi di edisi selanjutnya. Romo Blasius Sumario SCJ dan saya Magdalena Pinky Beran mohon pamit. Sampai bertemu lagi. Salam damai.